Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Armelia Azhari. Saya adalah seorang mahasiswi dari S1 Akuntansi dengan NIM 43220010063 dari Universitas Mercu Buana Meruya. Hari ini saya ingin membuat video tentang tugas besar kedua perekonomian Indonesia yang berjudul menganalisis kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan struktural di Indonesia serta tantangan globalisasi bagi Indonesia. Oke, yang pertama itu adalah konsep dan tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32 tahun 2004, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa sih tujuan dari otonomi daerah? Otonomi daerah bertujuan untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan Pemda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah masalah yang timbul dari otonomi daerah dan kebijakan pemerintah. Yang paling sering muncul adalah eksploitasi dan kesenjangan fiskal antar daerah dalam memperoleh pendapatan daerahnya masing-masing. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk atau resiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerahnya. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemperolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifikasikan pemungutan pajak dan retribusi. Lalu apa sih kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut? Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang berpusat pada pemerintahan pusat yang kemudian disalurkan kepada pemerintahan yang lebih rendah, yang berfungsi untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Oke, selanjutnya, apa sih hubungan dan kaitannya desentralisasi fiskal dengan otonomi daerah? Desentralisasi fiskal ini berperan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sebab desentralisasi fiskal merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Terus, apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasinya. Desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk menghindari dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kebijakan otonomi daerah, terutama di masalah penganggaran keuangannya. Karena selama ini kita banyak mendengar tentang keluhan masyarakat di daerah yang tidak merasakan keadilan dan tidak setara dengan
masyarakat yang berada di kota. Jadi, kebijakan desentralisasi fiskal ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan keuangan atau penganggaran bagi kebijakan otonomi daerah. Oke, selanjutnya itu adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Yaitu adalah yang pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua adalah menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Bagi sebagian masyarakat, hampir sebagian masyarakat di Indonesia terdampak ekonomi akibat pandemi yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, kebijakan fiskal tahun 2022, terutama APBN, difokuskan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima yaitu adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, desentralisasi fiskal dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatur keuangan dan sumber pendapatan untuk melaksanakan otonomi daerah yang baik. Dan yang terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil. Dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi, terutama di bidang sumber daya manusia dan juga teknologi. Dan selanjutnya adalah tantangan dan hambatan yang akan dihadapi di masa depan. Yang pertama adalah melimpahnya sumber daya manusia tanpa diiringi dengan kualitas yang baik dan sesuai. Yang kedua, tingginya tingkat kemiskinan. Yang ketiga, besarnya jumlah pengangguran. Dan yang keempat, proses pembangunan yang tidak merata antar perkotaan dengan pedesaan. Solusinya menurut saya adalah membuat atau memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas di sekitar sumber daya manusia seperti lingkungan rumah, sekolah, sosial, maupun ekonominya yang membentuk karakter mereka hingga menjadi seseorang yang jauh lebih berkualitas dan dapat bersaing di era globalisasi ekonomi serta masa depan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.